kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah masuk di hari Rabu yang berbahagia ini. Dan harapan kita semakin hari kita semakin lagi memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Di hari Rabu ini kami boleh kembali lagi berkumpul, berjumpa bersama di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, firman-Mu ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami semakin lagi senantiasa setia berjalan di jalan Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti, kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita dari Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-Mu. Artinya hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk terus melihat bagaimana ketetapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan tema ketaatan membawa kekuatan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memandang ketaatan itu sebagai sesuatu yang berat, ya kan? Apalagi jika ketaatan itu membawa kita pada situasi yang sulit ya. Penderitaan membawa kita kepada sesuatu yang sulit karena penderitaan dan tekanan itu tidak ada yang mau berada di posisi itu. Bapak Ibu Saudara, namun pemazmur justru berkata bahwa penderitaan itu baik. Karena jelas dikatakan bahwa aku tertindas itu baik. Ya kan? Pemazmur bilang aku tertindas itu baik. Sanggupkah kita berkata seperti di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, gak apa-apa aku tertindas karena bagiku itu baik. Sulit karena apa? Ketika kita belajar untuk taat, ketaatan itu membuat kita pada akhirnya kok sulit kali ya.
Tapi pemazmur bilang itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, supaya aku belajar rencanamu, supaya aku belajar firmanmu, supaya aku belajar untuk dikendalikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau pemazmur bilang penderitaan itu baik baginya karena membuat dia belajar menanti ketetapan Tuhan. Artinya ketaatan tidak hanya mendatangkan berkat, tetapi juga memberi kekuatan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mengapa ketaatan membawa berkat dalam kehidupan? Karena ketaatan mengajarkan kita tentang Tuhan. Ketaatan mengajarkan kita tentang Tuhan. Pemazmur berkata bahwa penderitaan itu membuat dia belajar ketetapan Tuhan. Maka dia katakan jelas di ayat yang ke-71 bahwa aku tertindas itu baik supaya aku belajar. Ya kan? Belajar ketetapan Tuhan, melihat apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam masa sulit kita dipaksa untuk bergantung penuh kepada Allah. Dalam tertekan kita dipaksa untuk mencari Tuhan. Dalam kehidupan terjepit kita gak tahu mau kemana, tapi kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Dalam keadaan yang mungkin kita merasa kita tidak mampu menjalaninya lagi, kita diajar untuk boleh membaca firman, berdoa lebih sungguh-sungguh dan merenungkan janjinya. Maka Bapak Ibu Saudara, nah disitulah kita baru mengerti, mengenal hati Tuhan lebih dalam dan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena kalau tidak begitu kita gak akan mengerti. Kalau kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak mengalami tekanan, kita tidak mengalami pergumulan, persoalan, kita gak akan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengerti bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti contohnya seorang tentara, ya kan? Itu Bapak Ibu Saudara boleh tanya lah, di gereja kita ada tentara kan, Amang Henry coba. Seorang tentara itu belajar disiplin di barak, ya kan? Belajar disiplin di militer. Kesulitan dan latihan membuat dia siap menghadapi peperangan. Seorang tentara itu sudah dipersiapkan dalam latihan-latihan yang keras. Enggak ada latihan-latihan yang cuma lari-lari kecil, enggak ada Bapak Ibu Saudara. Pasti latihan-latihan yang berat, latihan-latihan yang menguras energi, membuat membuat dia kuat ketika dia nanti berada di lapangan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dilatih untuk menembak dan segala macam. Pokoknya dilatih untuk berperang lah. Nah, begitu juga dengan kita. Ketaatan itu melatih roh kita agar kita semakin kuat. Persoalan itu melatih kita agar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih kita banyak persoalan, pergumulan, kita dibiarkan Tuhan tertidur dengan hal-hal yang enak, dengan hal-hal yang membuat kita pada akhirnya lupa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa menggampangkan semuanya. Ada Tuhan kok, ada ini kok, gitu kan. Tapi kalau kita sudah dilatih dengan keras, kita melihat bahwa oh ya, aku udah berjuang untuk ini. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berjuang, kita hadir menjadi kekuatan. Kita punya kekuatan yang dahsyat untuk kita boleh menghadapi setiap persoalan. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita dikatakan ketaatan itu mengajarkan ada Tuhan, berarti dalam setiap pergumulan yang kita alami, persoalan yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan mau menguji kita bagaimana kita taat di hadapan Tuhan. Dan di situ kita boleh melihat bahwa dalam pergumulanku, dalam persoalanku, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Itu bentuk ketaatan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketaatan itu membentuk karakter kita sehingga kita bisa kuat. Kita yang tadinya lemah, kita yang tadinya gampang menangis, yang mungkin kita merasa cepat menarik diri, merasa bahwa Tuhan gak ada. Tapi ketika kita taat itu boleh membentuk karakter kita bahwa oh iya, Tuhan kasih aku kekuatan untuk melewatinya. Bapak Ibu Saudara, ketaatan tidak hanya soal tahu firman, tapi ketaatan berbicara tentang tahu firman tapi tahu melakukannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita memilih taat walau sulit, karakter kita pasti ditempa. Hidup kita pasti akan begitu banyak gelombangnya, karena gak ada yang mudah Bapak Ibu Saudara. Godaan bisa membuat kita goyah, tetapi ketaatan mengajarkan kita untuk tetap teguh. Kekuatan rohani bertumbuh ketika kita terus melangkah sesuai firman Tuhan, bukan perasaan. Bukan perasaanku begini, enggak. Tapi kekuatan rohani bertumbuh ketika kita terus melangkah dengan firman. Firman Tuhan berbicara ini, bukan perasaanku bilang begini, tidak. Kita tidak pakai perasaan, tapi kita pakai firman yang akan menuntun kita melangkah bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, taat dalam hal kecil, jujur, mengampuni, memberi, itu yang Tuhan mau. Taat dalam penderitaan, tetap berdoa, tetap melayani, tetap bersyukur. Ya,
Karena apa? Tuhan mau ngelihat ketaatan itu dalam kehidupan kita. Ini enggak, sakit hati sedikit enggak mau lagi taat, enggak mau lagi pelayanan, enggak mau lagi gereja, enggak mau lagi hadir persekutuan, mau menghilang. Nanti dibikin Tuhan menghilang beneran baru tau rasa. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat mengeluarkan statement-statement yang membuat pada akhirnya kita sendiri yang membuat diri kita jauh dari Tuhan. Tuhan mau ketaatan kita terlihat. Maka Bapak Ibu Saudara, tunjukkan, buktikan itu di hadapan Tuhan. Jangan sampai dikit-dikit kita tidak mau melayani, tidak mau datang ke gereja, tidak mau ini karena apa? Tidak mau melihat itu, tidak mau begini, tidak mau begini. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Saat kita bilang kita mau pergi dari gereja, kita meninggalkan gereja, kita mau menghilang dari gereja, hati-hati. Tuhan jawab loh omongan kita. Tuhan biarkan kita menghilang beneran baru terasa. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuat bumerang dalam diri kita sendiri. Tuhan tuntut ketaatan itu dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita memiliki keteguhan hati dan iman yang tidak mudah goyah. Tidak ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita pada akhirnya merasa bahwa hidupku aman-aman saja. Tidak, semua kita pasti akan diserang dengan masalah, pergumulan, gesekan-gesekan. Tapi Tuhan mau melihat apakah di dalam gesekan itu kita tetap setia kepada Tuhan, atau dalam gesekan itu malah kita pergi meninggalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara percaya bahwa setiap ketaatan akan membawa berkat dan pemulihan. Mazmur 119 ayat 92 berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dan dalam sengsaraku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketaatan pada firman Tuhan menjadi sumber kekuatan untuk bertahan. Tuhan memulihkan jiwa. Semalam hari Selasa kemarin dalam renungan pagi kita jelas, ketika kita membuka hati kita mau dipulihkan, itu akan memberikan sukacita baru dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati langkah-langkah kita karena kita berjalan di jalan yang benar. Tapi kalau kita sudah menyimpang Bapak Ibu Saudara, pasti yang kita lalui jalan-jalan yang membuat kita pada akhirnya jauh daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah seperti pohon yang berakar di tepi aliran air. Meskipun panas terik datang, dia tetap hijau dan terus berbuah. Karena apa? Firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketaatan mungkin tidak selalu mudah. Sulit untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tetapi percayalah bahwa ketika kita taat itu akan membawa kita pada pengenalan akan Tuhan, membentuk karakter kita dan menguatkan iman kita. Melalui ketaatan kita tidak hanya bertahan, tapi kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka mari jadikan firman Tuhan sebagai pedoman untuk kita terus belajar taat bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Sebab di balik setiap ketaatan Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menerima berkatnya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kita semakin percaya, kita semakin melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi dia selalu ada bersama-sama dengan kita, menguatkan kita dalam setiap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita puji dia, kita mau katakan kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kalau Tuhan masih menolong kami, memberikan kami kekuatan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tolong kami. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami senantiasa boleh taat di dalam Tuhan dan melihat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan hamba berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, biar jemaat-Mu semakin lagi setia kepada Tuhan, semakin taat di hadapan Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk setiap program-program yang ada di gereja-Mu yang telah dibuat oleh gereja-Mu ini untuk jemaat Tuhan bertumbuh di dalamnya. Biar jemaat-Mu semakin hari semakin boleh berantusias untuk boleh mengikuti program-program yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami rindu melalui kategorial yang ada, melalui komunitas klik, komunitas sel group, Businda, bahkan juga komunitas Pasutri ini menjadi wadah untuk jemaat-Mu semakin lagi datang bersekutu, semakin lagi berkomunitas, semakin lagi dikuatkan dalam setiap sel group, komunitas, bahkan untuk setiap kategori-kategori yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Tolong ya Bapak, supaya kami sama-sama bertumbuh bergandengan tangan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Biar damai sejahtera Tuhan terus hadir dalam tengah-tengah keluarga mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka, anak mereka yang dalam pendidikan, dalam pekerjaan, yang jauh, yang dekat. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan kami juga rindu Tuhan Kau terus menolong memberkati untuk setiap orang tua kami dalam masa-masa tua ini. Biar mereka semakin lagi dekat akan Engkau, semakin mencari Tuhan, semakin taat bersekutu di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sudah di umur di mana kami boleh menantikan pasangan hidup Tuhan. Kalau mendengar Engkau menjawab dalam waktu dan rencana Tuhan, Engkau menyiapkan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar menjawab dalam waktu dan rencana-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat-Mu ini. Biar Tuhan terus memberkati secara khusus untuk nanti malam akan ada sel group dan juga klik community Tuhan. Walaupun wadah ini dibuat melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan Kau menggerakkan hati jemaat-Mu untuk boleh mengikuti ibadah sel group dan juga klik community ini Tuhan. Sehingga ini menjadi wadah di mana kami boleh saling sharing, saling menguatkan di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam PA, bahkan juga di dalam sharing-sharing kami di dalam sel group kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan waktu kami untuk kami boleh bersama-sama berkomunitas. Kami juga terus berdoa Tuhan menyerahkan untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dalam setiap program yang ada. Bahkan kami juga rindu Tuhan untuk setiap proses pemilihan pemimpin kami. Tuhan juga menggerakkan setiap para utusan untuk boleh memilih yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Kami juga datang di hadapan Tuhan membawa bangsa dan negara kami ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa kami ini bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Untuk setiap para pemimpin yang ada di dalamnya, MPR, DPR, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh bekerja bukan untuk kepentingan pribadi mereka, tapi mereka boleh bekerja untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia ini ya Bapak. Tolong mereka supaya mereka boleh bekerja dengan hikmat. Tolong mereka untuk mereka tidak menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan menjaga, melawat, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami percaya bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu Bapak. Kami tutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita semua. Jangan lupa saya mengingatkan untuk kita kembali pada malam hari kita akan bersama-sama sel group jam 7 pagi, dan juga untuk anak-anak muda dalam ibadah PA, dalam klik community yang akan kita lakukan dalam via Zoom. Diharapkan kehadiran kita semua untuk kita boleh sama-sama bersekutu dalam komunitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.